Selamat pagi, Bang. Ya, selamat siang menjelang sore. Ya, terkait masalah Undang-Undang IT yang dituntut jaksa kepada Abang untuk hukuman 3 tahun dari pengaduan Danau Sebayang, bagaimana sebenarnya tanggapan Abang dengan adanya tuntutan ini, Bang? Baik, terima kasih. Ya, kita manusia yang sudah dididik pendidikan dan kita mengerti ya apa itu pendidikan, apa itu hukum. Walaupun tidak tahu tapi kita mengerti. Ya, saya ini pendapat pribadi saya. Dan sekarang makanya saya ucapkan pendapat pribadi, seluruh rakyat Indonesia, seluruh petinggi-petinggi di negeri ini menyatakan di Indonesia itu ada pasal-pasal karet. Salah satunya pasal 28 ayat 2 dinyatakan adalah pasal karet di Indonesia. Buktinya sudah direvisi, sudah ada surat edaran Kapolri dan Profesor sendiri, Ketua Penyusun Revisi Undang-Undang IT Indonesia, Profesor Henry Subiakto, ya saya pribadi sudah komunikasi. Ya pasal karet itu ada di Indonesia dan itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Yang terakhir itu ada dosen yang di Banda Aceh, hukuman 3 bulan saja dia tidak terima. Jadi saya nyatakan, saya pendapat pribadi, ini saya nyatakan pertama di dunia dan di Indonesia. Kalau Anda menolak ini pertama di dunia dan di Indonesia, mana? Ya mana? Pak Ahok aja dihukum 2 tahun. Itu namanya kriminalisasi. Saya Saripin Bangun, Tentara Lekaro menyatakan saya sudah dikriminalisasi dan politisasi. Baik, selanjutnya pembacaan putusan. Ya, dengarkan baik-baik penuntut umum, terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Ya, sebelum kita bacakan, kalau mengenai pemulangan seperti surat dakwaan, tuntutan dan sebagainya, tidak usah kita bacakan lagi. Bagaimana untuk menjawab waktu? Siap. Bagaimana? Siap. Ya. Bapak mulai. Ya, saya akan membacakan penetapan terlebih dahulu. Ya. Dengarkan baik-baik, Pak Jaksa, terdakwa maupun penasihat hukum. Penetapan nomor 185 Pisus 2020 PNKBJ demi keadilan masyarakat yang besar. Ketua Pengadilan Banjai membaca penetapan Ketua Pengadilan Banjai nomor 185 Pisus 2021 PNKBJ tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hakim atau majelis dalam perkara atas nama terdakwa identitas Saripin Bangun ST, tepat lahir 11 pagi, usia 46 tahun, tanggal lahir 1 September 1974, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Asam Kembang, Blok M51, Kelurahan Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Perumahan Korpri, Desa Lurusnya, Kabupaten Kabupaten Kalau, agama Katolik, pekerjaan PNS pada Dinas Kebersihan Pertama Kabupaten Kalau. Menimbang bahwa oleh karena hakim anggota 2 sakit, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim untuk menggantikan yang susunannya sebagaimana ditetapkan di bawah ini memperhatikan pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP dan peraturan undang-undang lain yang bersangkutan menetapkan menunjuk Sanjaya SHMH selaku hakim ketua majelis, Ade Mato Putreki Sematata SHMH selaku hakim wanita, Ita Rahmadi Rambe SHMH selaku hakim wanita untuk mengadili perkara terdakwa dalam register perkara nomor 186 Pisus 2021 PNKBJ ditetapkan ke Banjai pada tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kebanjahe Sulhanuddin SHMH ditandatangani. Itu Pak ya, hakim anggota 2 atas nama Bapak Immanuel ya, sakit sehingga digantikan oleh Ibu Ita Rahmadi Rambe. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jadi setelah adanya putusan dari Hakim Sanjaya Sembiring untuk Undang-Undang IT pasal nomor 27 pasal 3 yang menetapkan hukuman untuk Bapak selama 2 tahun, bagaimana kelanjutannya dari pihak Bapak? Saya Saripin Bangun hari ini 7 Oktober 2021 ya menyatakan saya ucapkan surprise luar biasa ya hukum di negara kita. Tadi saya udah wawancara, tadi pagi saya bilang seluruh warga negara Republik Indonesia, seluruh petinggi-petinggi di negeri ini menyatakan pasal tadi pada. Ya saya sudah dihukum 2 tahun penjara, pasal 28 ayat 2 dan hari ini saya dihukum lagi 2 tahun penjara
pasal 27 ayat 3. Ya, uang luar biasa, total hukuman saya 4 tahun. Ya, hanya karena berdebat di media sosial. Ya, karena kasus Johar, saya berdebat dengan Pak Dan Subayang hingga saya menjadi terpidana, dihukum lagi. Ya, 4 tahun penjara, ya luar biasa. Ya, 2 tahun pasal 28 ayat 2 dan 27. Ya, saya minta kepada pihak-pihak terkait, ya petinggi-petinggi di negeri ini, ya saya lihat ada dosen di Banda Aceh dengan 3 bulan penjara aja kemarin dapat amnesti. Ya, rencana udah disetujui Presiden akan diamnesti oleh Bapak Presiden. Itu Bapak Mahmud MD yang langsung berbicara, dan saya juga sudah berbicara dan komunikasi dengan Bapak Profesor Henry Subianto. Ya, beliau adalah Ketua Penyusun Undang-Undang IT Republik Indonesia, di mana kemarin kita minta kesempatan beliau Zoom, tapi ternyata waktu yang tidak mengizinkan lagi. Yang pasti saya merasa terzolimi, saya merasa dipolitisasi, saya merasa dikriminalisasi, dan saya yakin Tuhan akan menyertai orang yang benar. Ya, terima kasih. Oke Pak, jadi kita tunggu untuk kelanjutan yang Bapak harapkan dari putusan ini. Apakah Ya, nantinya mengadakan banding? Nanti kita ikuti. saya banding, ya tadi di depan hakim 7 Oktober setelah kasus Johar 2 tahun kemarin saya tidak banding. Ya, memikirkan saya dinas atau keluarga. Hari ini 7 Oktober pasal 27 ayat 3 saya dihukum 2 tahun penjara. Saya menyatakan banding, dan saya minta ya petinggi-petinggi di negeri ini yang melihat, ya saya ini kebetulan orang kecil saya, tapi saya nyatakan saya atlet, pelatih karate Sumatera Utara, dan di media sosial saya hanya misi kemanusiaan, kebenaran, dan bisa lihat pengikut saya. Kalau saya orang yang benar-benar bersalah, tidak mungkin ada pengikut saya. Kemarin ya terima kasih buat ya MUI Kabupaten Karo telepon dukung saya, ya pastor-pastor, pendeta, malahan ada penggalangan dana kemarin yang saya terima. Kalau saya seorang penjahat, ya tapi saya tidak menyatakan orang benar, tidak mungkin ada ribuan orang yang sebagai pengikut saya. Media sosial adalah ekspresi dunia kebebasan dan dilindungi hukum. Saya bila perlu saya minta sama Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, mana surat edaran Kapolri? Ya, sebelum dihukum saya kasus Johar sudah keluar surat edaran Kapolri. Mana revisi Undang-Undang IT 2021 yang disusun Pak Bapak Profesor? Bapak Profesor Henry Subianto mengatakan langsung ke kuping saya, banyak aparat yang tidak lurus mengenai Undang-Undang IT. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, betul. Kita tunggu untuk Siap. sidang selanjutnya.